Bagian kedua, konsep dasar dari Object Oriented Programming. Saya kadang-kadang nyebutnya nanti bisa PBO, bisa OOP gitu ya, karena sama. Ada yang tahu ini gambar apa ceritanya yang di atas ini? Ini yang di atas, mobil. Yang di atas mobil, yang di bawah apa? Yang di atas ini rumah ceritanya ya. Yang bawah ini mobil. Kalau ini orang. Kalau ini ini nih. Kalau yang di belakang ini bapak. Oke ya. Kok bisa bilang itu rumah? Taunya dari mana? Dari bentuknya, ada karakteristiknya ya kan gitu. Apa karakteristik rumah? Yang kita tahu aja ketika membayangkan rumah tuh ada apa sih? Yang ada atap, ada jendela, ada pintu. Oke ya. Kalau mobil, tahunya dari mana? Kalau katakan itu mobil, dari ban. Ini sebelahnya juga ada bannya. Tapi kita bisa langsung paham kan ya? Ngelihat sesuatu bisa langsung paham maksudnya ini gitu. Walaupun ada juga tuh video-video yang itu 1 jam baru paham katanya. Saya kadang-kadang terpengaruh juga. Apa sih ini? Bosan saya akhirnya lihat komen aja. Begitu ada tulisan kayak gitu 1 jam baru paham, males saya cek komen aja. Sudah ada yang jawab di situ. Orang, kita tahu itu orang. Dari mana kita tahu? Kalian ini taunya, kalian ini berteman itu apa yang menjadikan ciri atau tandanya? Oh, seseorang itu punya apa? Yang melekat pada diri masing-masing orang itu ada apa aja? Ya karakternya apa aja? Identitas tuh apa? Ada nama dia punya. Ada apa lagi? Banyak nih. Iya itu termasuk atributnya dia. Yang melekat pada diri seseorang itu. Jenis kelaminnya, ya, tinggi, berat, itu atribut semuanya yang melekat pada orang. Ya. Terus ini kucing, kita tahu itu kucing atau yang lain-lain ya, tahu kita. Taunya dari mana? Pasti dari karakternya. Ya. Terus dia bisa apa? Kalau manusia tadi bisa apa? Dia bisa punya perilaku apa manusia? Jahat. Bisa marah tadi lah, bisa tertawa, bisa nangis ya kan? Bisa makan, bisa minum dan seterusnya. Oke. Kucing sama. Kucing ada beberapa macam kucing? Ada banyak. Apa aja? Kucing hutan. Kucing apa lagi? Angora. Himalaya. Apa lagi? Kucing Persia. Ada kucing yang dari gurun tuh yang nggak ada bulunya, itu kucing apa namanya? Mahal. Kucing mahal itu. Terus sepeda motor. Kita tahu sepeda motor dari karakternya, dari ciri-cirinya, ya. Tapi dia juga punya perilaku. Motor ini bisa apa? Gitu ya. Mobil bisa apa? Bisa jalan. Mobil bisa maju, bisa. Bisa mundur. Kalau motor bisa mundur, bisa dimundurin. Nggak usah digas, mundurin aja. Bisa mundur kan? Bisa belok nggak? Bisa. Nabrak bisa juga kan? Bisa. Ditilang juga bisa. Orangnya yang ditilang, bukan motornya ya. Oke, itu ilustrasi. Nah, sekarang diperhatikan. Ini konsep ya. Ini agak panjang nih yang ini. Mobil misalnya, ada satu mobil. Jenisnya apa? Energi yang digunakan sebagai penggeraknya supaya bisa jalan itu pakai apa dia? Ini masih tanda tanya nih di sini ya. Kemudian rodanya ada berapa? Mobil rodanya ada berapa? Belum tentu. Bisa 6. Bisa 10, ya kan? Nah, warnanya bisa macam-macam. Oke ya.
Terus dia bisa maju, bisa mundur, bisa belok, bisa klakson. Anggap aja lah seperti itu ya kan. Nah, kemudian mobil itu banyak jenisnya. Yang pertama ada yang jenisnya sedan, ada yang jenisnya truk gitu ya. Gimana bacanya itu? Truk apa truk itu? Truk apa truk bahasa Indonesia? Bahasa kita truk itu. Aslinya kan TRUCK. Bahasa Inggris bacanya truk. Di Indonesia kan itu truk. Ya, tapi kan paling gampang kita truk gitu. Ada yang jenisnya sedan, ada yang truk ya. Kemudian energinya ada yang pakai energi baterai, pakai listrik, ada yang BBM, entah apalah jenisnya, BBM pokoknya. Ya. Kemudian rodanya ada yang roda 4, mobil tuh ada juga yang roda 6. Warnanya juga beda-beda. Mereka punya sifat, punya perilaku yang sama. Maju, mundur, bisa belok, bisa klakson, bisa tancap gas, bisa pindah gigi gitu ya, perslening. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada bagian yang sama seperti ini. Ini bagian yang pertama ya, yang di atas. Ini sengaja dipisah supaya paham. Nih. Bagian atas, bagian bawah, sama nih ya. Jadi dari satu buah mobil, karakter sebuah mobil itu bisa muncul macam-macam. Ada yang sedan tadi ya, ada yang SUV jenisnya, ada yang apa lagi? Saya nggak hafal lah. Ada yang buat angkutan dan seterusnya ya. Ada yang modelnya minibus dan sebagainya. Intinya seperti itu. Artinya apa? Mobil itu banyak lagi macamnya. Tapi dia punya gambaran yang sama, yaitu apa? Ada jenisnya, ada energinya, ada roda, ada warna, dia bisa apa, itu sama. Lanjut lagi ya. Nggak usah paham dulu, nggak apa-apa. Nanti setelah ini baru paham. Ini nggak wajib paham ya. Sudah saya katakan di pertemuan pertama kemarin, di kontrak itu, nggak wajib masuk. Nggak mau masuk, nggak apa-apa. Nggak usah masuk. Ya. Oke, perhatikan lagi. Ini orang nih. Orang ini punya nama, punya gender, jenis kelamin. Ya, punya tinggi, punya berat. Kemudian bisa bicara, makan, minum, tertawa, sedih dan seterusnya bisa. Itu karakternya kan secara umum. Nah, nanti ada yang khusus siapa? Namanya Udin. Din. Mohon maaf lah kalau ada yang namanya sama. Gendernya laki-laki dia, ya. Kemudian tingginya sekian, beratnya sekian, gitu ya. Terus ada lagi orang spesifik nih sudah. Kalau yang tadi umum, yang sebelah sini ini umum nih, ya. Ini umum. Nah, sekarang sudah mulai spesifik. Ya, seperti ini. Ada yang namanya mutiara, jenis kelaminnya perempuan, tingginya sekian, beratnya sekian. Dia bisa ini juga. Oke, gitu ya. Sama aja nih, dengan mobil tadi juga sama. Nanti kita perlakukan ke rumah, sama. Ke motor, ke hewan misalnya juga sama. Dua yang saya contohkan tadi, yang saya minta diperhatikan, yang gambar sebelah kiri ya, yang satu. Kan sebelah kanannya dua ya. Yang sebelah kiri itu gambarannya adalah mobil dan orang itu tadi, gambaran sebuah kelas namanya. Di OOP itu namanya kelas. Yang gambar ini nih. Nah, gambar orang sama mobil yang di sebelah sini. Ya. Ini namanya kelas. Ingat ada dua bagian itu, bagian atas sama bagian bawah. Dua. Ya. Kelas itu adalah cetakan kalau bahasa mudahnya ya, atau template, kerangka, atau blueprint ya, untuk membuat objek yang punya karakteristik dan perilaku. Karakteristik itu tadi yang nama, gender, berat, tinggi, atau kalau di mobil ada jenis, warna, dan seterusnya itu ya. Itu namanya karakteristik, atau istilahnya adalah properti, atribut. Nah, sedangkan perilaku itu dia bisa apa? Ngapain dia? Kalau orang tadi bisa makan, minum, tidur,
ya, tertawa, sedih, nangis, bisa bahagia, bisa sedih, bisa cemburu, bisa jadi sadis juga. Itu perilaku. Nah, di mobil punya perilaku. Perilaku mobil apa? Maju, mundur, belok, dan seterusnya. Di orang ada juga dia punya perilaku. Jadi, dalam sebuah kelas itu, ya, ada terdiri dari properti, karakteristik ya, dan perilaku. Cirinya dua itu. Itu gambaran pertama ya. Nah, segala sesuatu nanti dilihat berdasarkan itu, berdasarkan objek. Misalnya, nanti mau bikin tabel, tabelnya mahasiswa. Atributnya apa aja yang melekat pada mahasiswa. Kemudian, kelasnya si mahasiswa ini bisa apa? Bisa nyimpan, bisa ngedit, bisa menghapus, intinya seperti itu. Ya, nanti kalau dilarikan ke pemrograman seperti itu. Supaya lebih jelas lagi ya. Nah, karakteristik itu istilahnya nanti dalam pemrograman adalah properti. Yang perilaku itu behavior itu disebutnya metode nanti. Ya. Jadi dalam sebuah kelas itu ada properti, ada metode. Dua ini melekat pada kelas, pada cetakannya. Jadi ibaratnya itu desainnya. Sekarang udah nggak terjadi lagi ya, jarang sudah. Orang tua di rumah yang bikin kue kalau mau lebaran atau mau natalan. Kalau zaman dulu itu bikin sendiri kue. Saya ingat betul bantu mama saya bikin kue garpu, bikin kue apa yang bulat itu, bolu ya. Kalau kami waktu kecil tuh nyebutnya gelamben. Iya, sama. Kenapa dulu namanya itu ya? Ada yang nyebutnya gelamben, ada yang kelamben. Pokoknya intinya kayak gitulah. Ya. Itu suka bantuin itu. Nah, kemudian ada juga bikin yang namanya yang dimasukin ke oven. Kecil-kecil, yang bentuk bunga, segala macam ya kan. Apa namanya? Kue kering tuh. Ya bentuk-bentuk seperti itulah. Putri salju kan setelah dia dikasih salju. Setelah dia gula, dikasih gula. Nah, bentuknya kan macam-macam tuh ya. Nah, bikin kue seperti itu ada cetakannya. Ya. Nah, cetakan itu adalah kelas. Nah, paling mudahnya gitu. Cetakan kue itu sebut aja sebagai kelas. Kelas ini dipakai buat bikin objek. Objeknya apa? Ya kue itu tadi. Ada yang bentuknya hati, ada yang bentuknya bunga, macam-macam ya. Nih adonannya nih, terus dicetak kayak gitu. Jadi kan, yang jadi itu namanya objek. Nih yang dimaksud di sini. Ya. Jadi setiap kelas ini, baik itu kelas mobil, kelas orang atau apapun, dia punya yang namanya properti, punya yang namanya metode. Sama nih. Objek orang juga punya properti, punya metode. Nah, selanjutnya, contoh ya. Ini mirip kayak yang tadi. Ya, hanya nggak disebutin aja ya. Proses membuat objek dari sebuah kelas, proses kita bikin kue berdasarkan cetakan itu tadi, prosesnya disebut dengan instance. Instance ya. Bukan intent. Instant. Kalau di bahasa Indonesia kan tuh namanya instansiasi. Ya, prosesnya. Ada nama kelasnya mobil. Dia punya properti seperti ini. Punya metode seperti ini ya. Lalu dibuat objek, dikasih nama mobil 1. Nah, dari kelas mobil bisa lahir sebuah objek namanya mobil 1 yang isinya seperti ini. Punya sifat seperti ini. Kemudian dari kelas mobil ini bisa lagi dibikin objek namanya mobil 2. Ya, dengan nama seperti ini.
dengan sifat, dengan atribut yang berbeda. Namanya bisa kita kasih macam-macam. Nah, orang juga sama. Kelas orang, nanti bikin orang 1, orang 2, orang 3. Malnya yang jadi cetakannya cuma 1. Tapi kita bisa membuat objek lebih dari 1. Bingung kan? Bingung, bilang aja bingung. Ya, nggak apa-apa kok. Nanti kepake yang paling utamanya di semester 6. Tapi harus ngerti dulu dikit di sini. Ya, dan kita akan prakteknya menggunakan ini. Jadi nggak pakai yang web kemarin. Kode-kodenya dipakai tapi dibuat dalam bentuk object oriented. Gitu ya. Sampai sini nggak ada pertanyaan kan? Bisa semua kok, paham sudah. Ingat aja pokoknya cetakan kue. Nah, itu kelas. Ya gitu ya. Atau kalau arsitek perumahan, developer, dia cukup bikin satu gambar aja. Misalnya perumahan KPR gitu ya. Dia bikin satu gambar aja, tapi gambar ini bisa diimplementasikan ini KPR 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sama konsepnya nanti ketika kita sudah masuk ke database. Jangan diulang lagi ngetiknya. Buat nyimpan dibikin sejumlah database, sejumlah tabelnya, nggak usah. Cukup gunakan satu aja. Gimana caranya? Nanti kita praktekkan. Ya. Ini agak panjang nih, banyak nih materinya nih ya. Yang berikutnya ada yang disebut dengan access modifier, ya, atau visibility member. Bentuknya ada 3, dan ini diterapkan pada properti dan juga pada metode. Jadi metodenya itu bisa menggunakan 3 macam ini. Nanti di prakteknya nanti akan kelihatan ya. Akan terjadi error dia kalau dipaksa. Misalnya pakai yang ini, kita coba akses, pasti error. Yang pertama adalah public. Ada tipenya public. Ini bisa diakses dari mana aja. Dari mana aja itu maksudnya bisa dari dalam kelasnya, karena kita sudah ngomong kelas ya. Dari dalam kelas, bisa juga dari luar kelas. Kalau protected, ya, hanya bisa diakses di dalam kelas dan oleh kelas turunan, karena tadi bisa diturunkan. Gimana sih maksudnya kelas turunan? Nanti ada setelah ini. Ya, di ini aja dulu. Dilihat aja dulu. Kemudian ada yang namanya private atau privat ya. Tipenya privat, ini hanya bisa diakses dalam kelas asal. Jadi kelebihannya OOP itu yang saya sebutkan di bagian pertama tadi, ada yang namanya inheritance. Penurunan sifat. Sifat orang tuanya turun ke anaknya, ya. Dia bisa menggunakan sifat yang sama dengan orang tuanya. Bisa juga enggak, gitu ya. Dia punya sifat sendiri, bisa. Jadi access modifier itu ada 3, ada public, ada protected, sama private ya. Gambarannya seperti ini. Nah, kalau public itu dia bagian paling luar, makanya tadi bisa diakses dari mana aja. Dari dalam atau dari luar, lingkupnya. Sedangkan protected itu hanya bisa dari kelas itu sendiri atau kelas turunannya. Sedangkan private hanya dari kelas itu saja. Sampai sini nggak usah tanya. Langsung aja. Nih, pewarisan. Ini bukan istilahnya bagi-bagi harta lain. Ya. Tapi bagi harta kan diturunkan juga, Pak. Iya. Tapi kalau bagi harta itu yang atas jadi nggak ada lagi, paham? Karena kan diturunin, diwariskan itu kalau pemahamannya adalah mewariskan sesuatu benda, maka yang di atas nggak punya lagi. Misalnya punya harta 100 ember, diturunkan, yang di atas nanti nggak ada lagi. Ya, sekarang dia pindah ke bawah. Nah, pewarisan yang dimaksud di sini, yang disebut dengan inheritance itu adalah yang atasnya tetap punya. Dia ini jadi seperti apa ya? Pecah gitu ke bawah. Dia berlaku hal yang sama ke bawah-bawahnya. Ya, itu inheritance namanya. Jadi inheritance itu adalah kelas baru yang
mengambil sifat yang sama persis dengan yang di atasnya. Istilahnya adalah extend. Jadi ada kelas utama di atas, bikin kelas baru. Kelas baru ini kita pengen supaya sifatnya sama dengan yang di atas. Maka kita harus melakukan extend kepada ini, gitu. Bahasanya apa ya? Aku ikut kamu ya, bahasanya gitu. Pokoknya sifat-sifat kamu saya juga pengen lah seperti itu. Nah, itu extend. Bahasa kasarnya gitu. Gambarannya ya. Extend. Nanti sifat dari yang atas ini akan sama dengan punya kita. Karena kita tadi sudah bilang, pokoknya saya ikut kamu lah total, pokoknya gitu. Nah, kemudian properti dan metode diturunkan dari parent-nya, parent tadi yang atasnya, dari parent class ke child class. Child ini yang turunannya, anaknya. Jadi ada kelas orang tua, ada kelas anak. Yang dalamnya sama persis. Ya, beda nama kelas saja. Tetapi, nah, kelas turunan ini atau child class ini dia bisa punya properti yang berbeda daripada orang tuanya. Ya, sebentar, gambarnya belum muncul nanti ya, supaya lebih paham. Nah, child class tadi, kelas anak itu tadi, dia bisa pakai semuanya. Properti, metode punya orang tuanya dia bisa pakai. Tetapi, orang tuanya tidak bisa pakai kelas, tidak bisa pakai properti atau metode yang ada pada kelas anaknya. Jadi yang atas mau make yang di bawah nggak bisa. Itu sifatnya ya, inheritance. Gambarannya seperti ini. Nah, ini kelas utamanya. Kelas namanya mobil. Ya, dia punya properti seperti ini. Ada jenis, energi tadi ya, roda, warna. Metodenya dia bisa maju, mundur, belok, bisa klakson. Kemudian kita buat kelas baru. Nama kelasnya adalah truck. Ya. Saya pengen, karena truck ini kan punya sifat yang sama dengan mobil di atas itu. Ya. Jadi supaya tidak mengubah kelas yang di atas, saya bikin kelas baru, tapi saya pengen properti dan metodenya juga ada di kelas saya yang baru. Maka saya melakukan extend. Saya bahasanya ngambil semua sifat yang ada di kelas mobil ini ke dalam kelas truk. Kemudian saya tambahi propertinya, ada jumlah penumpang yang bisa dimasukin itu berapa, muatan barangnya kira-kira berapa kilo, bahasanya gitulah, atau berapa ton. Ya. Kemudian metodenya juga bisa ditambahkan karena dia truk ya, ada proses bongkar dan muat. Seperti itu. Nah, kalau saya pakai kelas truk ini, saya bisa pakai 6 properti dan 6 metode. Tapi kalau saya pakai kelas mobil, saya hanya bisa pakai 4 aja. Kan parent-nya itu tadi, yang atas. Nah, orang tuanya saya bilang tadi nggak paham teknologi. Sekarang anaknya bisa. Tapi orang tuanya nggak bisa make sifat di punya anaknya, nggak bisa. Sampai situ nggak paham kan? Nah, kemudian ini baru kelas. Jadi bikin apa ya? Bikin cetakan baru lagi, tapi lebih bagus. Cetakan yang pertama bikin bentuknya hati. Cetakan kue bentuknya hati. Oke ya. Sifatnya kan udah tahu gitu bentuknya kan? Ya seperti hati itulah. Kemudian saya bikin kelas baru, cetakan baru, tapi mengextend, ngambil beberapa sifat, ngambil sifat yang ada dari kelas hati tadi, yaitu bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kelas yang anak ini, yang baru, itu saya tambahin, ada panahnya. Nah, sudah mulai ada gambaran ya. Ada panahnya tuh. Yang atas gambar hati aja. Yang di bawah sekarang, kelas anaknya, ada gambar panahnya. Nah, tentu sudah berbeda itu. Yang satu kan nggak ada panahnya, yang satu sudah ada. Nah, bisa nggak nanti bikin kue yang ada panahnya, tapi pakai cetakan yang nggak ada panahnya? Nggak bisa. Itu tadi yang dimaksud kelas parent atau kelas super kelas yang di atas, itu nggak bisa dia pakai sifat-sifat yang ada di bawah. Kalau dia pengen supaya ada panahnya, ya yang pakai kelas anaknya aja. Kelas orang tuanya, kelas supernya itu nggak usah.
Ada apa aja kalau kada bisa paham. Yang penting bisa. Nah, kemudian karena saya pengen ada dump truck, objeknya dump truck sekarang. Nah, objek ini dibikin dari kelas truk. Bukan dari sini, karena saya pengen ada penumpang, ada muatan. Kalau saya langsung ke sini bisa nggak? Bisa. Instance-nya dari sini, kelas ini langsung turunin jadi objek bernama dump, bisa. Dari mobil, bisa. Tapi nggak ada properti penumpang, muatan, nggak ada. Ya, metodenya untuk bongkar dan muat juga nggak ada. Supaya dia ada, terus instance-nya dari mana? Instance-nya adalah dari kelas truk ini. Ini nanti entah pertemuan keberapa baru kita bahas codingnya ya, tapi ini gambarannya dulu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pusing Pak? Nggak apa-apa. Ada pertanyaan nggak? Lanjut ya. Kalau nggak paham nanti silahkan dilihat lagi pedoman lagi videonya. Nah, ada yang namanya lagi pembungkusan dalam OOP. Kita nggak bahas semuanya tadi, yang banyak tadi ya. Beberapa hal saja. Ada yang namanya pembungkusan atau diistilahkan dengan encapsulation atau enkapsulasi. Ini tujuannya untuk apa? Menggunakan itu untuk mengamankan kode dan data, yaitu membungkus properti dan metode ya yang ada di dalam kelas sehingga dia terbentuk jadi satu kesatuan, nggak dipisah-pisah gitu ya. Nah, tujuannya enkapsulasi juga buat apa? Untuk membatasi akses ke properti dan metode dari penggunaan luar. Ya, itu nanti dipraktekannya pada saat kita membahas tentang akses modifier. Nah, enkapsulasi ini juga untuk mengizinkan metode internal untuk mengakses dan mengolah properti lewat dalam. Nanti kaitannya sama akses modifier yang 3 tadi, yang ada public, ada protected, sama private, itu berkaitan sama itu dia, encapsulation itu. Gambarannya seperti ini. Gambarannya seperti ini ya. Seperti kapsul. Di dalam kapsul itu ada variabel atau properti ya dan metode seperti ini. Aslinya seperti ini, lalu dibungkus, ditutup sehingga nggak kelihatan lagi itu dalamnya. Aksesnya juga nanti ada caranya supaya bisa ngakses, nggak bisa lagi sembarangan ya. Dalam prakteknya nanti baru ketahuan ya. Kalau sementara ini ya teorinya dulu. Nah, kemudian gambaran berikutnya seperti ini. Ada sebuah kelas, ada variabel sama metode ya, atau properti dan metode. Nah, metode itu nanti supaya bisa mengakses ke dalam harus menggunakan public supaya bisa ya. Public inilah yang jadi perantara untuk mengakses metode, mengakses properti di dalam kelas. Ya. Jadi yang aslinya, misalnya buat menyimpan, aslinya yang menyimpan itu disembunyikan. Tapi nanti disediakan sebuah kelas khusus disediakan sebuah metode khusus untuk mengakses data. Tapi nggak boleh langsung, ya. Misalnya ngisi properti langsung nggak boleh. Harus melalui yang disebut dengan setter dan getter, seperti itu. Dan tipenya adalah public. Nggak ada ya? Lanjut aja. Nah, bagian yang ketiga.